Waktu ditinggal itu saya sempat ngomong-ngomong sama Abim. Le, kok mau nonton Arema maneh kayak loh. Ibu kayaknya terakhir ya nonton Arema. Tapi saya takut kata-kata terakhir, saya takut imajinasinya saya takut. Tapi pas hari H itu tiba-tiba kok suasana itu mendung peteng, dan di awan yang di sebelah area stadion itu sudah mendungnya itu peteng gelap sekali intinya. Arah stadion sudah terlihat gelap. Terus Mas Bambang sendiri masih mengenakan gelang merah? Masih, Romo. Coba selalu nggak pernah dilepas, Romo. Ada 2 ya? Nggak mau dilepas, saya kasih yang baru tetap dipakai. Dia merasa ada doanya di sini. Dia merasa banyak keberuntungan saat pakai ini, Romo. Bener. Jadi ini sebelum ada perintah dari Mahapatih Gajah Mada untuk boleh dilepas, tetap kita kenakan. Nggak pernah. Tapi memang bukan kita mengada-ngada, tapi ini benarnya adanya. Dia merasa banyak keberuntungan. Ya mungkin ada doa Romo, Mami, ada doa leluhur. Kayak ada maksudnya sinyal gitu. Kayak sinyal gitu Romo. Setiap ada apa-apa, begitu saya juga merasakan hal yang sama, yang seperti ya, karena kita merasakan sendiri bahwa memang doa pangestu leluhur itu kita rasakan sendiri, Romo. Baik di rumah tangga, di tengah-tengah perjalanan saya itu kok tiba-tiba masuk angin yang berat gitu, Romo, sampai muntah-muntah. Padahal saya nggak pernah seperti itu. Ya, salah satu supporter masuk ke lapangan itu pun nggak istilahnya nggak mukul, nggak apa gitu, malah berangkulan sama pemain. Nggak kenalar sudah, kok bisa terjadi seperti itu, kita sampai sekarang nggak nalar. Rahayu. Waduh, sehat semua kan? Puji sehat, puji Tuhan, Romo. Puji Tuhan. Wah, ini senang sekali bisa bertemu. Suara Romo jelas nggak? Jelas Romo, jelas. Gimana Mas? Sehat semua kan? Sehat, ya, alhamdulillah sehat semua. Mas Bambang, wah kemarin dengar ceritanya Mbak Mica di grup itu kok ngeri-ngeri sedap gitu loh. Ngerinya memang karena pada saat situasi yang genting dan sangat krusial di lokasi. Tapi sedapnya kan banyak cerita yang sedap. Jadi walaupun ada ngerinya, tapi ini yang perlu didengarkan itu adalah yang sedap dan termasuk ngerinya itu loh, Mas. Ini sebelumnya kita kenalkan, ini Mas Bambang, ini garwane Mbak Mica. Di Malangnya di mana Mbak Mica, Mas? Di Tawang. Di mana? Tawang, Sumberporo. Oh, di Tawang. Di Lawang. Kalau sama stadion jauh nggak? Jauh, kira-kira perjalanan kalau dari Lawang ya 1,5 jam. 1,5 jam? 1,5 jam. Oh ya, berarti perjalanan dari rumah kemarin cukup jauh ya, Mas ya? Ya. Untuk menuju ke stadion. Iya, jauh. Wah. Terus yang ikut anak-anak berapa yang ikut nonton sepak bola? Kecil aja si Abim itu. Oh iya. Lagi Romo ya. Pokoknya salam Arema ya. Aremania gimana salamnya? Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Tapi itu lagunya ada yang ngeri loh, Mbak Mas itu. Gimana Romo? Yel-yelnya itu ada yang ngeri tuh, yang berani di tengah lapang sampai mati itu loh. Gimana lagunya, Mas? Jangan kembali pulang sebelum Arema menang, walau harus mati di tengah lapang. Nah itu loh, Romo itu denger itu madeg gitu. Soalnya gini loh, Mas, itu kan memang lagu yang sifatnya itu kan heroik ya. Artinya orang heroik itu kan puncaknya heroik, semangat heroik itu kan memang berani mati. Ya kayak kita zaman perang dulu lah, toh nyowo misalnya. Cuman kalau dalam pertandingan itu kalau kita pikir tuh mak teratap gitu loh dengernya itu. Mungkin kalau nggak ada kejadian ini ya kita nggak mak teratap itu enggak ya.
Karena ada kejadian ini jadi pas denger itu kok mak teratap. Kalau istilah wong Jawa itu ada kala mengo itu loh Mas. Jadi kala mengo itu kalau pas doanya, pas yang terucap itu positif atau baik, pasti jadi baik. Ning dilalah kalau yang diucap itu pas agak-agak ini ya riskan itu ya bisa kejadian gitu. Ya kalau istilahnya kalau di Jawa itu ada istilah kala mengo seperti itu. Ya tidak setiap waktu sih. Kala itu mengo ya kadang kala itu menutup gitu. Hanya saat-saat tertentu. Sambil wedangan enggak apa-apa Mas? Apa perlu tak bikin kayak kopi? Kopi. Kapan lo sampai Jogja lo Mas Bambang lo urung tahu lo. Mbak Mica kan wis tahu dalam rencana. Tapi kemarin nyaris ya. Kemarin nyaris. Kemarin itu kan pas akhir bulan jadi kan saya nggak bisa ninggal. Oh iya benar akhir bulan itu ya. Iya nggak bisa nganter. Mesti bikin laporan. Iya. Yes, yang penting sudah kita wakilkan lah gitu. Ya. Nah, ini Mas mumpung waktunya senggang itu Romo mau pengen dengar ceritanya itu secara kronologi dari awal, dari saat Mas Bambang beli tiket, ada proses, ada kejadian apa yang mungkin bisa diceritakan. Ini nanti tujuannya begini loh Mas, kita bisa mengambil pelajaran yang terbaik dari semua kejadian ini, dan tentu saja saat ini ya kita sampaikan kepada sedulur-sedulur semua yang ada di Kabupaten Malang, terutama bagi para korban, semoga lahir di alam kelanggengan mendapatkan kemuliaan yang sejati, swarga langgeng. Kita semua turut berduka bela sungkawa nderek nandang duh kita, dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kekuatan dan keselamatan yang jelas itu. Kalau orang Jawa itu kan doanya seperti ini, tali wangke sampar wangke lepaso parane jembaro kubure ojo parang tumuleh terus nolakumu sik ninggal selamat sik ditinggal selamat. Jadi seperti itu kalau orang Jawa. Ya lepaso parane jembaro kubure itu maksudnya menjadi los ketika bepergian itu tidak meninggalkan beban, masih mikir ke sesuatu yang tertanggung atau tanggung jawab di dimensi bumi. Jadi kan itu bisa mengganggu fokus dan tujuan perjalanan orang setelah meninggalkan raga itu kan perjalanan menuju ke alam keabadian. Itu kalau merasa masih ada beban yang belum diselesaikan itu menjadi tidak lepas, belum ikhlas, belum tulus. Nah ini kita doanya lepaso parane jembaro kubure. Jembar artinya leluasa, tanpa aral, tanpa penghalang. Kalaupun ada karma-karma juga mendapatkan pengampunan karena adanya peristiwa yang dialami seperti tragedi itu kan bisa memotong, memangkas yang namanya karma menjadi lebih bersih gitu dibanding orang-orang yang proses kematian itu dengan cara yang wajar atau yang biasa-biasa. Lepaso parane jembaro kubure ojo parang tumuleh, jangan noleh-noleh ke belakang, ke kanan kiri, pokoknya fokus menuju ke alam keabadian. Terus nolakumu, jadi lanjutkan perjalananmu menuju ke alam keabadian. Sik ninggal selamat, sik ditinggal selamat. Jadi kita berdoa kepada arwah yang sedang berjalan, juga kepada keluarga yang ditinggalkan, semua diberikan keselamatan. Nah, terus kemudian kita ingin mendengarkan Mas Bambang, Mbak Mica, monggo dari kronologi sejak awal membeli tiket itu Mas. Sejak awal membeli tiket sebenarnya nggak ada kejadian yang aneh Romo, biasa-biasa aja, nggak ada yang gimana-gimana. Tapi pas hari H kita mau berangkat itu suasana itu nggak pernah hujan di sini. Beberapa hari itu terang benderang panas Romo, panas yang seperti
cerita apa kayak ciri-cirinya kalau mau ada gempa itu Romo, apa namanya seperti kering, panasnya gatal, nyelek semangat gitu. Gitu. Tapi pas hari H itu tiba-tiba kok suasana itu mendung petang hujan dan akhirnya hujan deras dari di sini. pagi. Dari siang. Dari siang. Jadi suasana sudah redup kayak ini ya. Kayak Temaram itu ya. Ya Romo. Dan di awan yang di sebelah area stadion, itu sudah mendungnya tuh petang gelap sekali intinya. Arah stadion sudah terlihat gelap. Nah, dari situ tapi kita masih ya wes lah, mungkin memang cuacanya nggak menentu. Kita nggak ada firasat apapun. Terus setelah kita pamit mau berangkat, kan hujan deras, kita tetap berangkat Romo. Kan tiket kan sudah di tangan. Terus akhirnya mau nggak mau harus berangkat. Sebentar Mbak, tiketnya itu harga berapa ya? 50.000. Kalau ekonomi 50, kalau VIP 150. Kemarin dapat komanan tiket yang di sebelah mana Mas Babang? Di ekonomi itu Tribun Utara di pintu 4. Oh, di pintu 4. Setelah itu kita ke ibu mau ambil helm Romo. Di situ saya pamitan saya sama ibu. Bu, aku mau nonton Arema. Loh, kok udan-udan kok budal toh, Nduk? Dia bilang gitu. Iya Bu, enggak apa-apa. Yang ayah itu saya pamitin enggak semaur Romo. Biasanya kalau saya pamit itu mesti semaur, ya Nduk, hati-hati. Ini enggak semaur sama sekali. Kelihatan wajahnya. Diam. Wajahnya gimana? Kelihatan nggak suka, sedih atau? Kelihatan nggak suka, kelihatan sedih. Kenapa kok hujan-hujan tetap nekat berangkat? Tapi Apalagi memang bawaan. Hujan, waktu mau berangkat hujan. Dari rumah saya perjalanan dari rumah sampai stadion itu masih hujan. Setelah itu ibu itu biasanya saya pamiti itu juga nggak maksudnya nggak seperti biasanya. Ibu merasa kayak saya tinggal itu saya tinggal kemana gitu Romo, sedih katanya sedih, sedih Nduk ibu, iku mbok tinggalku sedih rasanya kayak sedih gitu. Terus yang si ayah itu malah tak dongakne banmu dalam hati, banmu gembos cek gak juga budal dalam hati, tapi ternyata doanya ayah masih belum tumus. Setelah itu perjalanan Romo, mungkin saya dari firasat itu kan masih bebal, mungkin kita masih bebal, sudah dikasih firasat tapi masih bebal. Kita berangkat dalam perjalanan itu belum sampai seperempat perjalanan ya Mas, ada kecelakaan. Dalam perjalanan itu ada kecelakaan apa? Arema ya. Arema yang kecelakaan. Ya, mobil roda 4 Romo. Itu sudah 2 kali ketemu kecelakaan. 2 kali? Ya, 2 kali. Sudah dari situ kita tetap bebal. Di tengah-tengah perjalanan saya itu kok tiba-tiba masuk angin yang berat gitu Romo, sampai muntah-muntah. Padahal saya nggak pernah seperti itu. Nggak pernah seperti itu, apalagi pas mau berangkat juga nggak merasakan apa-apa? Nggak ada merasa apa-apa, sehat. Setelah di tengah-tengah perjalanan rasanya nggak karu-karuan, intinya sudah kayak gak fit gitu badannya. Kita berhenti di Indomaret untuk beli makanan kecil, beli susu. Cuman 2 kaleng Romo beli susu yang kalengan itu. Terus sama ya cuma 2 itu aja. 2 itu rencana yang mau minum siapa Mbak? Saya sama si kecil. Kalau ini biasakan beli rokok. Kalau Mas Babang udah nggak nyusu itu ya Mas ya. Ya. Terus. Tapi nggak tahu kenapa Romo kita lupa bawa belanjaan itu. Ngehnya itu sudah jauh dari Indomaret loh Mas. Habis hampir dari stadion. Hampir nyampe stadion sudah Romo. Sudah hampir sampai stadion baru ingat. Baru ingat kalau ketinggalan. Perjalanan berapa lama itu dari minimarket sampai ke hampir stadion? 15 menit. Ya, hampir 15-20 menitan lah. Oh, ya jauh. Ya. Setelah itu Romo, saya diturunkan di pinggir jalan
wes aku wae Jo yang ambil, kamu nunggu di sini. Kok ya tak iyai ya wes diambil. Berarti Tapi Mbak Mica sebelum nunggu di jalan. di jalan. Tapi sambil saya mikir, alah wong susu loro regane mek piro kok ya tak olehin balik di tengah perjalanan, maksudnya perjalanannya yang kan jauh. Menit 30 menit jauh. PP. Nah, makanya tuh kok tak oleh kembali, mendingan daripada jauh-jauh mendingan ditinggal aja kan sudah enggak apa-apa. Setelah itu dia kembali setelah waktu ditinggal itu saya sempat ngomong-ngomong sama Abim. Kok mau nonton Arema maneh kayak loh. Ibu kayaknya terakhir ya nonton Arema. Tapi saya takut kata-kata terakhir, saya takut imajinasinya saya ini dalam batin sudah mau mengucap gitu atau sudah terucap? Ya, sudah mengucap sama anak saya. Sudah terucap. Aku mau nonton Arema. Berarti ibu terakhir nonton Arema saiki. Wis pokoknya ibu nggak mau nonton Arema lagi. Saya bilang perasaannya gitu. Apa waktu itu? Mbak Mica perasaannya apa? Nggak tahu Romo, saya nggak takut, nggak nyaman kayak nggak nyaman gitu ya. Nggak nyaman aja, nggak nyaman. Setelah suami kembali, saya bergumam sama suami, ono opo sih iki Jo, dia bilang gitu, saya juga bilang gitu, ono opo sih iki, tapi tetap aja berangkat. Gitu, tanya gitu sama Mas Bambang. Ya. Ono opo iki gitu ya. Iya gitu, kok dari tadi itu perjalanannya udah makin jelas ya ini ya, sinyal itu sudah makin kuat ya. Iya, tapi masih bebal juga Romo. Terus? Akhirnya di tempat tujuan di stadion saya sudah tambah nggak karu-karuan, muntah-muntah. Saya akhirnya memutuskan untuk tidak masuk ke dalam. Ya mau pulang itu. Suami sudah mau ngajak. Kita ajak pulang, balik ke rumah. Di Mikanya nggak mau. Jadi Mas Bambang udah nawarkan mau ajak pulang saja. Nah, pulang saja wes. Berarti nggak jadi nonton itu ya? Rencananya gitu. Tapi karena saya wis adoh-adoh wong aku sing lara iki mengaku sampean cek senengane anake cek mlebu wae, saya bilang gitu. Saya tak mungkinnya wis ora apa-apa, aku iso njogo awak. Saya bilang gitu Romo. Gitu maksudnya. Nah, dari situ saya ya sudah itu dia masuk di dalam. Nah, yang di situ yang di dalam ini nggak tahu ceritanya gimana Mas Bambang itu. Sebentar, ini sebelum cerita yang di dalam ke Mas Bambang. Ini Romo tanya dulu, selama Mbak Mica di luar itu di warung atau di mana nunggunya? Saya di warung Romo, nunggu di warung. Masih di dalam areal stadion, di dalam pagar? Di luar area. Di luar pagar ya berarti, di luar area ya, di luar ruang tempat parkir. Di luar tempat parkir, Terus bisa minum-minum panas. Teh hangat. Rasanya apa waktu itu? Pusing, mual? Mualnya nggak karu-karuan Bang. Mual nggak karu-karuan? Ya, mual nggak karu-karuan. Pokoknya sampai intinya sudah kayak nggak kuat, aku bubuk air gitu. Akhirnya terus di warung duduk apa bubukan? Tiduran Romo, saya izin sama ibu. Ada kayak bangku panjang. Balik-balik gitu ya. Dan kebetulan mungkin pas nggak banyak yang jajan karena pada nonton ya mungkin. Ya bener Romo, nggak ada yang sudah sepi. Iya. Tinggal teman-teman yang dari Lawang yang mungkin nggak kebagian tiket itu di situ, tapi waktu itu sepi. Masih dalam kategori sepi. Kok ada yang nggak kebagian tiket, ada yang gusu gitu ya, ada yang beli langsung di saat pertandingan. Ada sebagian ada. Soalnya tiket di officialnya kan udah jadi cari di Calu atau gimana. Terus sekarang ceritanya berpindah ke Mas Bambang nih. Kayaknya ini agak ini nggak kalah serem ini kayaknya. Gimana Mas Bambang? Jadi waktu meninggalkan Mbak Mica di warung itu perasaannya Mas Bambang gimana? Waktu mau masuk? Kalau waktu mau masuk sih sepertinya mau masuk kayak iya kayak enggak, terus ternyata. Cuman kan si Abim kan juga pengen banget nonton gitu loh. Soalnya kan lawannya juga Persebaya. Seru ya, kayak derby lah itu. Seru lah, wis bergengsi lah. Nah, akhirnya tetap masuk, cuma di dalam itu kan sinyal kan sulit lah kalau di dalam.
Kalau untuk Telkomsel misalkan WA atau telepon itu sulit banget kok. Oh, di dalam sulit. Sulit kalau Telkomsel sulit. Jadi WA gitu aja, misalkan WA 10 menit baru masuk. Ini sebenarnya nggak tenang, nggak tenang, saya nggak tenang. Tapi karena demi nyenengke anak ya, akhirnya ngalahi semua ya. Pas pada saat masuk itu normal-normal gitu Mas. Antri semuanya normal. Nggak sampai berjibun. Semua normal ya. Normal, lancar, sampai pertandingan berakhir pun itu normal. Normal, kayak tertib. Cuaca tertib. Gimana? Selama mau masuk ke stadion sampai ke pertandingan selesai? Cuaca begitu saya di dalam dapat berapa menit itu gerimis, cuman gerimis kecil-kecil. Jadi nggak kerasa banget. Pas sampai di stadion tadi sudah sempat berhenti ya hujan ya? Ya, sempat berhenti. Terus pas di dalam pertandingan gerimis. Ada gerimis. Sampai usai gerimis? Sebelum bubar pertandingan itu sudah terang. Oh, malah sudah selesai ya. Itu suasana waktu selama pertandingan tenang-tenang itu apa karena penonton dari supporter Persebaya tidak ada atau hanya sedikit? Kalau untuk supporter Persebaya tidak ada sama sekali, memang dilarang kan ya? Memang tidak boleh kan? Tidak boleh ada supporter Surabaya yang masuk ke stadion. Soalnya kan dimulai dari exit tol itu udah ada rahasia. Oh iya, sudah benar-benar ketat, tidak ada yang lolos itu. Kalau baca berita itu kan kapasitas stadion itu kan 38.000 orang ya penonton. Terus waktu itu sampai diisi kurang lebih 42.000 orang. Jadi artinya memang over capacity ya. Jadi memang lebih banyak dan mungkin terlalu padat jadi di dalam. Suasananya memang penuh padat gitu ya Mas di dalam. Sebenarnya padatnya itu padat normal. Kalau di Malang kalau big match ya seperti itu, cuman normal, maksudnya nggak terlalu kayak yang satu orang satu kursi tetap gitu ya? Iya bisa, cuman di bawahnya tribun itu kalau di Malang ada los gitu loh. Ada yang untuk berdiri gitu ya? Untuk berdiri itu paling normal. Lebihannya di situ ya, yang di lorong di bawah, di koridor di bawah itu ya. Jadi sebenarnya tidak mengganggu, tetap normal ya sebenarnya. Normal. Kalau pengalaman saya sih tiap big match ya normal lah seperti itu. Sebentar, Mas Bambang berapa kali nonton di Stadion Kanjuruhan ini? Romo. Enggak terhitung ya. Mulai kecil masalahnya Romo. Berarti lebih dari 50 kali ya? Tiap match Kanjuruhan untuk setelah pandemi ini sih agak berkurang. Kalau sebelumnya tiap match Kanjuruhan pasti nonton. Berarti ya luar biasa, memang benar-benar Aremania betul ini, sejati ya. Tapi memang seru sekali karena pernah ada bikin film tentang yang judulnya Konduktor itu kan, yang bikin ini juga anak-anak masih sedulur-sedulur, ada anak KKS juga kan yang bikin. Ya. Yang The Konduktor itu kan yang dari Arema, kemudian dari Jackmania, terus dari Bandung, Surabaya, itu kan yang diambil sisi positif dan perdamaiannya itu kan pernah ada itu film. Ya, 2000 gitu. Ya, itu kan luar biasa ya, termasuk kita ini senang sebenarnya sepak bola itu. Nah, terus begini Mas, pada saat terjadi kekalahan gitu ya, kan sempat imbang nih ya? Iya. Sempat imbang ya Mas? Iya, imbang. Kan tidak dari menit awal kan tidak kalah terus gitu, tapi kan sempat imbang ya? Iya, betul. Nah, jadi sampai setengah jam lebih atau 40 menit itu babak pertama itu Arema udah tertinggal 2 gol. Tapi di situ waktu tertinggal 2 gol itu enggak ada lemparan atau apapun ke lapangan gitu loh. Jadi normal. Sampai menit ke 40. Sampai menit ke 40 berapa gitu loh. Arema baru bisa ngegolin 1, terus akhir babak pertama bisa 2-2 itu. Akhir babak pertama skornya 2-2.
Tapi selama kalah ketinggalan 0-2, Aremania tetap biasa-biasa, tetap adem-adem dan tertib ya. Adem tertib. Nggak ada kerusuhan. Tidak ada gimana? Ya kayak nggak ada gejolak emosi lah, adem biasa gitu ya. Ya. Nah, terus kemudian Mas kan menit 45 kan kemudian kan break ya. Kemudian mulai babak kedua. Pada saat mulai babak kedua suasana bagaimana Mas? Kalau suasananya sih seperti yang babak pertama tadi kan normal, tetap normal. Setelah babak kedua dapat 6 menit babak kedua itu Arema kegulan lagi toh. Oh ya. Waktu itu. Jadi skor 3-2 itu ya. 2-3 untuk Persebaya. Itu pun teman-teman semua di stadion itu enggak ada gejolak yang mengindikasikan ada chaos nantinya, itu enggak ada. Yang kan memang yang yel-yel tetap konstan, yel-yel terus gitu ya. Iya. Enggak ada kendor, enggak ada lebih kenceng ya enggak itu. Stabil gitu ya. Soalnya ini kita membaca emosinya Mas. Jadi kan selama pertandingan emosinya sangat terkendali kan itu kan. Waktu ketinggalan juga tenang, biasa, langsam, ya kan? Halo? Gimana Romo? Iya, gimana Romo? Terus kemudian selanjutnya nggak lancar ya Romo? Oh, enggak apa-apa. Kita ulang lagi. Terus kemudian setelah ini Mas, setelah tertinggal, kemudian sampai di akhir babak kedua, itu tensi penonton itu tetap landai-landai saja atau ada peningkatan? Landai. Tetap landai ya. Jadi tetap landai, cuman memang ada agak sedikit lemparan air lah ke pemain Persebaya itu waktu ditanduk keluar kan digotong ke agak minggir. Itu di tribun VIP itu ada sedikit lemparan, setelah itu ya udah. Cuman masih terkendali, masih dianggap wajar lah itu ya. Nah, terus kemudian ya, kalau kita lihat di video amatir, itu kan setelah selesai, itu pemain juga masih di tengah lapangan dan semuanya santai ya, mungkin paling menyesal karena kekalahan itu kan biasa, wajar ya. Terus kemudian penonton juga kelihatannya ya tetap anteng-anteng, cuman belum pada beranjak meninggalkan tribun gitu kan. Masih nyantai itu ya Mas. Itu kira-kira berapa lama itu dari peluit terakhir babak kedua itu masih nyantai-nyantai itu berapa lama kira-kira Mas? Ya kalau sekitar 10-15 menit itu ada Romo. Jadi selama itu aman. Selama 15 menit itu tetap aman ya? Aman. Jadi begitu peluit panjang dibunyikan, pemain Persebaya langsung masuk semua ke ruang ganti. Nah di situ hanya ada pemain Arema, ofisial Arema, terus ke tengah lapangan semua, ke tengah bundaran lapangan itu, tengah-tengah bundaran itu. Setelah selesai itu pemain ini ngambilin supporter yang ada di tribun skor waktu itu. Kayak gesturnya sih istilahnya gesturnya minta maaf karena kalah gitu. Gesturnya para pemain itu seperti itu. Terus ada salah satu supporter masuk ke lapangan itu pun istilahnya nggak mukul, nggak apa gitu, malah berangkulan sama pemain. Jadi mungkin sama-sama tahu dan Aremania juga tidak mau menyalahkan pemain, tetap suportif memberikan dukungan dengan adanya rangkulan seperti itu kan ya. Dan kalau di video amatir pun dari perspektif dari yang tampak di video amatir itu memang ada supporter yang melompati pagar turun tapi juga nggak kelihatan ada emosi, cuman berjalan santai gitu ya. Mungkin mau minta kaos atau gimana gitu kan, gitu. Bisa jadi. Soalnya kebiasaannya di sini kan kadang memang teman-teman itu seperti itu. Misal meskipun dihimbau setelah pertandingan nggak boleh masuk lapangan, seperti itu. Dan kan sudah bubaran waktu kan gitu. Ya. Nah itu terus kemudian ini dari situ kok mulai ada penghalauan gitu ya kalau kita lihat. Kalau di lokasi bagaimana Mas? Penghalauan itu mungkin pihak aparatnya, mungkin kalau persepsi saya sih ya, kan itu massa itu yang di lapangan ini kan merangsek ke arah lorong ruang ganti di bawah tribun VIP itu merangseknya ke situ lah. Mungkin persepsinya aparatnya, para Aremania ini
mau bikin mau masuk atau apa, nggak tahu persepsinya aparat sih itu. Terus kan dihalau pertama itu kan, terus buyar balik lagi ke tribun, terus nggak lama lagi balik lagi, teman-teman itu balik lagi, para supporter itu balik lagi ke tengah lapangan, seret ke situ, ke bench pemain itu, cuman pemainnya udah nggak ada, udah masuk semua. Tapi di situ nggak tahu terus kejadiannya seperti apa, dihalau lagi. Nah, waktu dihalau kedua ini ada beberapa oknum keamanan yang mukul para supporter tersebut. Berarti itu seperti yang di video amatir juga ada ketangkep itu, di capture itu ada yang nendang Aremania dari belakang itu kan. Terus kalau setahu saya sih ada yang dipukul pakai tongkat itu langsung begitu dipukul sudah nggak bangun. Mungkin teman-temannya korban ini nyamperin mau nolongin atau gimana, kan pastinya jelasnya mau nolongin. Nah ini malah dihalau semakin brutal itu. Terus akhirnya agak selang berapa lama gas air mata pertama itu ditembakkan ke, sebelum di tribun itu masih di area lapangan. Masih di lapangan. Ya. Di lapangan sebelah selatan itu satu, kalau nggak dua. Di depan tribun saya itu satu. Asapnya langsung masuk, Mas? Kalau di lapangan sih belum seberapa ngefek. Cuman memang udah satu aja udah pekat. Ya. Tapi di tribunnya Mas Bambang sempat ditembak gas air mata enggak pas di tribunnya? Kalau saya waktu masih di TKP itu belum. Oh, jadi ceritanya buru-buru keluar kok ya, Mas Bambang ya? Begitu ada yang di sisi gawang utara di depan tribun saya itu keluar asap, langsung keluar saya. Sudah istilahnya nggak tahu siapa yang ngarahkan, pokoknya feelingnya dia mau langsung keluar gitu loh Romo. Biasanya kan kalau seperti itu dia nunggu dulu sampai selesai, sampai habis orang itu ya. Kenapa dia merasa biasanya ya Romo itu nggak tahu merasa keluar kayak keluar kayak gitu. Sehingga anak saya kecil biasanya kan kalau dijak keluar kan agak susah karena biasanya seneng kalau lihat kayak gitu. Mungkin seru pikirnya anak kecil ya Romo. Tapi waktu itu dia langsung keluar gitu. Akhirnya dia keluar. Mungkin kalau terlambat keluar 5 menit sudah enggak tahu anak sama suami saya itu kayak gimana. Iya. Betul. Tapi ingat Mas, ini apa Mbak Mica di luar juga gimana, masih sakit apa enggak itu nggak bisa informasi ya waktu ini. WA catatannya selama pertandingan itu bisa, cuman kan susah kan lama. Harusnya itu sudah ngasih kabar. Kabarnya bisa, apa? Udah terakhir Mbak Mica kabarnya apa? Masih sakit atau sudah? Sudah baikan. Udah baikan. Udah enakan. Pulang selesai pertandingan tuh sudah nggak lagi. Merasakan sakit sama sekali. Pas pulang itu udah nggak ya? Sehat, kayak nggak sakit tadinya. Kayak nggak bekas sakit kayak jadi gitu ya. Jadi suami itu mungkin di dalam itu kalau dia ini cerita kan nggak ya kayak nggak tenang, jadi kepingin cepet-cepet keluar karena saya di luar juga gitu loh. Kan saya sendiri gitu, akhirnya yang kepinginnya langsung keluar gitu loh. Biasanya langsung malah meninggalkan stadion ya. Langsung keluar gitu, langsung intinya kayak kamu keluar gitu loh, intinya seperti itu. Dia merasa seperti itu. Pada saat Mas Bambang meninggalkan tribun itu sudah ada mencium asap yang pedes apa itu belum? Kalau saya di tribun saya itu masih belum, cuman di luar begitu keluar belum. Begitu keluar itu tanda-tanda mau chaos itu udah ada. Begitu keluar itu sudah kelihatan mau chaos itu ya? Tandanya kalau feeling saya mau chaos ini udah ada, soalnya kan pemainnya Persebaya kan diangkut sama Rantis. Mobil Rantis Barakuda itu. Nah, di depan Barakuda itu sama anak-anak Aremania itu dikasih pagar besi itu diambil untuk blokade gitu loh, maksudnya. Di blokade seperti itu, jadi biar nggak bisa keluar mungkin seperti itu. Nah itu saya feeling ini bakalan ada chaos. Begitu nyampe di tempatnya istri, nunggu berapa menit, 5 menit atau 10 menitan lah. Yang teman yang di tribun VIP keluar
datang di warung cerita kalau di dalam udah chaos. Jadi sempat terpisah Romo, teman kita kan ada yang nonton di Facebook. Jadi yang satu sempat bisa keluar, yang dua terjebak di situ karena pintu ditutup. Pintunya ditutup. Terutama yang FB. Waktu Mas Bambang keluar dari stadion, pintu belum ditutup? Belum, itu lancar. Saya keluar itu lancar. Lancar enggak? Pokoknya enggak berjalan ya? Bisa jalan. Setelah 5 menit setelah suami keluar baru pintu ditutup. Kok malah ditutup ya? Makanya itu. Saya kalau itu ya aneh itu ya. Nah, tapi yang jelas pintunya malah ditutup ya. Semuanya ditutup. Itu pintu keberapa yang ditutup, Mas? Semuanya dua tiga terus pintu tribun selatan itu antara 14, 13, 12 itu ditutupi semua. Malah ada yang dikunci, Romo. Gitu, dikunci? Iya. Ya, ada yang dikunci. Padahal kejadian tembakan itu nggak cukup sekali yang masuk ke tribun. Ini kesaksiannya teman yang ada di tribun yang di sebelah selatan. Yang parah itu di selatan. Sebelah selatan. Itu tembaknya ke tribun nggak sekali, berkali-kali. Kayak apa ya Romo? Kayak di luar kendali. Kayak di luar kendali. Kalau nalar itu nggak kenalar sudah. Kok bisa terjadi seperti itu? Kita sampai sekarang nggak nalar gitu. Ada apa? Kenapa? Gitu kita nggak ngerti. Kok sampai seperti itu? Kok sampai maksudnya bertubi-tubi? Maksudnya kayak apa ya Romo? Menggebu-gebu gitu loh. Menurut kita. Di luar nalar. Kenapa kayak seperti itu? Gitu. Bikin kopi dulu Mas. Bikin teh. Iya. Sudah bikin kopi Mas? Ampun. Ya, tadi sampai ini ya. Waktu Mas Bambang keluar dan mendapati habis itu 5 menit kemudian pintu-pintu sudah terkunci ya? Sudah dikunci ya? Iya, ada yang dikunci. Itu kalau informasi dari teman yang di tribun lain. Yang di belakang, yang keluar belakang. Keluar belakangan itu dikunci. Itu teman yang keluar belakangan itu lewat mana Mas keluarnya? Dari VIP waktu itu masih belum nggak seberapa chaos kan. Soalnya yang VIP ada pintu sendiri ya? Ada pintu sendiri. Itu informasinya seperti itu sampai dia bilang tung sampai andang metu telah didik nggak tahu. Nggak tahu. Masalahnya kunci maksudnya pintu sudah tertutup. Oh ya. Jadi benar ya kalau di berita-berita itu kan memang terus pintu keluar malah dikunci gitu kan. Itu ya. Berarti orang yang di dalam kesulitan mau keluar ya. Kesulitan makanya kan korbannya banyak yang dari dari tribun, terutama dari tribun selatan itu untuk akses keluar itu susah. Jadi ada yang sudah nyampe mau pintu keluar tapi tetap nggak bisa keluar karena pintu tertutup. Pintu nggak bisa dibuka itu ya. Padahal sudah berdesakan, sudah berjibun numpuk di situ ya. Betul. Padahal kan itu pintu itu arahnya keluarnya itu kalau ditarik itu keluar, nggak ke dalam. Ya. Harusnya lebih mudah ya. Lebih mudah. Berarti itu kemungkinan kunci juga dari luar ya kuncinya. Dari luar, pastinya dari luar. Ya benar. Memang logikanya begitu sih kalau pintu nutupnya ke dalam, nanti pas mau buka, kalau pas berdesakan susah kan. Itu waktu teman keluar itu kemudian bertemu di warung. Iya, di warung. Terus Mas Bambang, Mbak Mica sama teman masih duduk-duduk di warung atau langsung pulang? Langsung pulang Romo. Kebetulan si kecil saya ajak makan nggak mau pulang Bu ya gitu. Tapi waktu kita pulang itu sudah terdengar tembakan di dalam. Semakin banyak tembakan. Asap itu semakin kelihatan. Dari luar itu di dalam udah banyak asap itu kelihatan. Makanya saya langsung ndang boleh seperti itu. Tapi atribut masih dipakai kan? Tetap pakai. Itu kan namanya. Itu berarti sekarang sudah nggak mau pakai Romo. Sekarang sudah nggak mau pakai. Kenapa Mbak? Alasannya kenapa? Ada trauma di situ Romo. Oh iya benar.
sama di situ. Benar kita selamat, tapi teman-teman yang di sana banyak yang temennya Mas Bambang, Mbak Mica ada yang jadi korban? temannya suami ada. Ada satu. Ada Satu. Rumahnya jauh nggak dari tempat Mas Bambang? Singosari. Di Singosari Romo. Oh, di Singosari. Itu kalau melihat memang berarti korban itu kemungkinan besar karena berjibun, berjejal-jejal, terus ada yang terinjak-injak juga kemungkinan ya. Kan udah sesak napas kena air mata. Seperti itu. Kebanyakan memang ini pada sesak napas ya, karena menghirup gas air mata kan. Jadi memang banyak yang mengalami sesak napas karena menghirup gas air mata. Sudah gitu posisi keadaan yang genting, dan pasti ada yang namanya serangan panic attack. Itu yang berat sekali. Kalau orang posisi sesak napas kena gas itu beracun kan sama saja itu ya. Kemudian ada panic attack, ya sudah itu berat banget, apalagi ditambah dengan keadaan yang berjibun, yang berjubel, desak-desaan, itu memang bahaya sekali. Ya. Waktu Mas Bambang meninggalkan stadion atau keluar dari tribun sampai benar-benar di luar stadion itu kira-kira jam berapa? Ya sekitar jam 10 lebih. Jam 10 lebih ya? Setengah 10, setengah 11. Setengah 11 kurang lah. Setengah 11 kurang. Itu pertandingan selesai jam berapa ya? Jam 10 kurang. Jam 10 kurang kan mainnya jam 8. Mainnya jam 8. Oh, jam 8 sudah malam ya. Kok pemainnya kok ya ora do ngantuk ngono lho gumun kuwi. Itu nek ana sing sebenarnya kan ngantuk. itu minta lebih malam lagi. Pengajuan jadwal kick off-nya itu sore kan, mintanya panpelnya kan sore. Sama terus saran dari pihak Polresta Malang juga sore. Cuman dari pihak operator liganya tetap kekeh nggak ngasih izin untuk pindah jam kick off, jadi tetap jam 8. Oh, jadi untuk yang tetap kekeh untuk jam 8 tuh panitia lapangan itu, panitia liga. Terus yang aparat dari Polres itu menyarankan sore. Tapi tetap saja dimulai jam 8 malam. Itu. Jadi memang keadaannya ya gimana ya? Semuanya kalau dibilang siapa yang salah sebenarnya ada yang benar tapi salah, ada yang salah tapi juga benar. Jadi ini ruwet banget sih keadaannya. Ya, tadinya Romo itu kaget, itu terjadi banyak sekali korban itu apa tawuran itu loh, antara Aremania dengan bonek. Tapi ternyata enggak. Jadi karena ternyata supporter Persebaya sendiri tidak ada yang boleh nonton kan. Nah, ini jadi berpikir ini kok luar biasa sekali gitu. Nah, ini Mas, waktu Mas Bambang keluar dari stadion dan saat itu apa yang dirasakan itu? Melihat situasi saat itu? Melihat situasi seperti itu kan ya, belum mengerti nih kejadian apa sesungguhnya nantinya bagaimana kan belum tahu. Tapi waktu itu Mas Bambang apa? Waktu itu feeling itu pasti ada chaos, cuman gitu. Udah feeling seperti itu ya? Udah feeling seperti itu. Jadi begitu ada tembakan gas air mata pertama tadi sudah kerasa, kalau nanti ada chaos itu udah kerasa. Terus waktu keluar ke arah warung itu di luar juga tanda-tandanya udah ada dari yang mobil barakudanya itu dihalang-halangi, diblokade sama pagar sama bambu. Itu malah dirasa itu memang tambah mantep, nanti ada chaos gitu. Sudah cepat-cepat pulang gitu ya. Ya, cepat-cepat pulang. Makanya selama perjalanan kan biasanya kalau saya naik motor kan nyantai. Pulang itu mesti nyantai. Biasanya itu banyak yang nyalip gitu. Itu sepi. Nyalip sama teman Arema yang sama-sama pulang ke laut itu kan biasanya banyak ya rombongan gitu kan. Satu dua nggak seperti biasanya. Berarti banyak yang tertahan di dalam itu tadi ya? Banyak yang tertahan di dalam. Cuman kan saya
masih belum ngerti. Belum ngerti di dalam seperti apa. Begitu nyampe dari rumah itu ada informasi waktu itu masih 11:30 kalau nggak salah nyampe rumah. Itu sudah ada informasi ada korban meninggal. Waktu sampai rumah sekitar jam 11:30. 11:30. Terus Mas Bambang waktu itu dapat informasinya dari WA atau dari media, Mas media? Dari media terus konfirmasi ke teman-teman yang di sana. Bener ada korban, cuman waktu itu yang tak tanyain belum tahu ada berapa. Cuman ada jatuh korban gitu ya? Jatuh korban. Berarti nggak nyangka betul Mas Bambang waktu itu kalau malam itu? Sama sekali enggak. Taunya banyak korban jatuh itu kira-kira jam berapa waktu malam itu? Iya saya mantau terus itu sampai pagi sampai pagi enggak. Pantau media itu ya, TV. Iya. TV malah enggak, Twitter. Oh, Twitter. Oh ya benar-benar yang lebih update ya. Twitter. Seperti itu. Begitu tahu ada kabar seperti itu, langsung suami bilang, aku nggak mau nonton lagi sambil agak merebes milik gitu. Jangan dicuci ini jersinya, jangan dipakai jersinya, malah mau dibakar. Kayak ada rasa trauma gitu loh, trauma sehari yang nggak mau makan, nggak mau ngapa-ngapain gitu Romo. Iya, shock betul ya Mas ya. Betul ya, apalagi ada korbannya nggak masuk akal korbannya. Bener. Dan korbannya itu kalau nggak salah di media itu sampai 174 ya. Itu untuk yang dari media memang, bahkan tadi ini setelah habis maghrib itu ada yang mengatakan malah lebih dari 200, cuman kan kalau belum bisa dikonfirmasi. Kalau resminya kan yang disampaikan polisi kan sekitar 120. Malah berkurang Mas, 125, jadi yang 2 hidup lagi kan. Kemarin kan 127. ya itu kan juga aneh itu loh ya. Saya nggak mau istilahnya mencurigai apa, cuman kan angka itu sebenarnya kan mudah ya kan, angka itu kan sebenarnya mudah, jumlah itu korban berapa ya kan, itu kan mudah diindikasi, itu kan rumah sakit juga jelas ada datanya, kecuali kalau korban tanah longsor yang tertimbun memang sulit. Ini kan jelas ini. Cuma ngitung gitu aja kok kayak pada belum sekolah apa ya gitu kan. Ya kalau harapan kita sih salah hitung tapi banyak yang sebenarnya selamat lah gitu ya. Tapi ya inilah yang namanya tragedi, dan pasti bagi orang-orang tertentu itu banyak pertanda. Terus Mas Bambang sendiri masih mengenakan gelang merah? Masih Romo. Coba selalu nggak pernah dilepas Romo. Ada 2 ya? Ada 2. Yang ini yang pertama kali kita ke Madakaripura Romo. Yang di atas. Yang di atas. Yang di atas tuh waktu di Madakaripura udah dipakai ya? Iya, sudah dipakai. Nggak mau dilepas, saya kasih yang baru tetap dipakai. Dia merasa ada doanya di sini. Dia merasa banyak keberuntungan saat pakai ini Romo. Bener. Jangan dilepas. Kalaupun nanti misalnya suatu saat sudah dipakai lama terus rusak, jangan dibuang tapi jadikan jimat. Siji tur di rumah gitu loh. Karena apa Mbak? Itu kan gelang sudah dipakai kemana-mana untuk sowan-sowan leluhur, otomatis tetap aja kena energi positifnya. Eman-eman kalau dibuang. Ini juga Romo ini nggak pernah kita ini. Paling kita cuci, direndam air mendidih, terus kasih sabun, nanti dicuci gampang jadi bersih lagi. Paling gitu aja. Jadi ini sebelum ada perintah dari Mahapatih Gajah Mada untuk boleh dilepas, tetap kita kenakan. Gitu. Kalau memang betah make terus ya enggak apa-apa, kan ini kan aksesoris ya. Iya. Tapi memang merasa ya. Awalnya nggak pernah mau kalau pakai gelang-gelang gini Romo. Dulu terus sebelum dia, ini ya.
sebelum ada perintah dawuh dari Romo itu. Kalau Tapi gelang jam? nggak pernah Gelang sama jam kan ada ya. Gelang jam juga nggak pernah ya. nggak pernah. Oh. Tapi memang bukan kita mengada-ngada, tapi ini benarnya adanya. Dia merasa banyak keberuntungan, ya mungkin ada doa Romo, Mami, ada doa leluhur di sini pasti, Romo. ya. Tetap yang namanya doa harapan terbaik, apalagi kita nyenyuwun berdoa itu kan pada saat tirakat, prihatin itu ya sedikit banyak pasti ada efek positifnya. Kalau Mas Bambang sendiri merasakan banyak keberuntungannya apa aja Mas? Kalau boleh diceritakan. Kalau yang kira-kira rahasia enggak usah. Apa ya, cuman ya nyaman gitu loh. Nyaman. Ya nyaman. Dan bisa di compare ya, bisa dibandingkan waktu sebelum make dan sesudah make memang beda. Atau bagaimana? Beda. Biasanya kan kalau dalam bekerja kadang kayak apa ya, biasanya kan ada sesuatu yang sulit dipecahkan, terus begitu selama pakai ini kesulitan itu bisa ada solusinya yang konkret gitu. Jadi mudah. Bisa pekerjaan kelar. Jadi mudah ya. Lebih dimudahkan. Terus dari segi kesehatan, puji Tuhan selama pakai ini maksudnya nggak ada apa ya, sakit yang signifikan seperti apa. Enggak ya, tetap sehat-sehat. Jadi memang itulah apa, di dalamnya juga ada doa restu atau pengestu dari khususnya Eyang Mahapatih Gajah Mada. Itu gelang merah itu kenapa merah? Karena kan Majapahit itu simbolnya merah. Bahkan kalau kita nyekar ke leluhur Majapahit kan dawuhe juga hanya membawa bunga mawar yang berwarna merah. Tidak ada warna-warna yang lain. Termasuk gelangnya juga gelang yang warna merah. Ya. Dulu beli atau bikin sendiri Mas? Beli, pesen di teman Romo. Di teman. Itu yang terus satu kayaknya mirip ya? Online Romo ini. Oh ya, itu ada dua juga, Nduk. Iya, tapi warnanya beda Romo. Yang tua satu salah warna. Oh. Iya, agak kemudahan. Ya. Iya, kalau ada sedulur-sedulur kadang bingung ini belinya di mana, ya kita kasih tahu itu belinya malah di online shop itu banyak kok. Iya. Banyak sekali, dari yang harga 2.000, 3.000 sampai yang harga 30.000, 80 juga ada. Ada yang anyamannya rumit, ada yang sederhana gitu. Nah, jadi bisa dilanjutkan kan, enggak ngriseni kan kalau dipakai juga. Enggak. Ya seperti maksudnya kita merasa kayak seperti apa ya Romo, kayak ada maksudnya sinyal gitu, kayak sinyal gitu Romo. Setiap ada apa-apa begitu saya juga merasakan hal yang sama yang seperti suami rasakan gitu. Ini kan nggak seperti saya, maksudnya belajar Jawanya itu masih ya maksudnya nggak terlalu kayak gimana gitu Romo, tapi ternyata dalam hatinya malah luar biasa dia daripada gitu saya. Ya. Jadi mungkin belajarnya sedikit tapi hasilnya banyak ya Mas ya. Hasilnya lebih banyak dia Romo. Lebih banyak dia. Iya, kalau ada dulu ke Selo Kurung juga ikut ya kan. Mas Bambang pertama kali ikut di mana? Selo Kurung ya? Selo Kurung. Ya, di Selo Kurung, terus di Madakaripura. Kalau yang di Trowulan pernah belum? Belum. Waktu di Selo Kurung itu masih kita memang belum benar-benar mengenal tentang leluhur sama sekali, Romo. Oh, masih mentah ya? Masih mentah. Masih mentah, sekarang sudah cukup matang. Iya, karena kita merasakan sendiri bahwa memang doa pangestu leluhur itu kita rasakan sendiri, Romo. Baik di rumah tangga kita. Lebih ayam tentrem. Lebih ayam tentrem. Kan Romo mulai ngajari yang kita belajar dari subuh setiap malam Jumat itu. Ya, dari situ kita merasakan bahwa memang campur tangan leluhur itu memang ada gitu. Bisa dirasakan memang, ya. Bisa dirasakan walaupun saya nggak bisa melihat
kayak gimana, tapi kita yang bisa merasa. Ya, Saya yang tapi bisa. kan punya mata batin yang bisa untuk melihat kan, mata batin atau rasa sejati kan bisa merasakan. Nanti terus kadang mencium aroma-aroma yang wangi itu kan kadang, ya itulah pertanda. Kalau malam Jumat pasti serangan ngantuknya luar biasa itu. Benar Romo, benar. Padahal saya sudah tidur di teras sini, berusaha untuk melek, mesti ketiduran. Mesti ketiduran, itu sama kayak Mami itu juga. Tapi kadang baru mau ler gitu, terus ada Ki Ageng Mangir Wonoboyo itu, ayo malam Jumat malah arep turu sore iki piye. Nah itu terus tak bangun. Jadi yang bangunin malah leluhur. Tapi memang begitu ya, setiap malam Jumat dan khusus Selasa Kliwon kalau kita atur pisungsung, habis itu ya sekitar jam 9, jam 10 itu mulai serangan kantuk yang sangat berat. Benar Romo. Nah, sekarang nggak mau ganggu-ganggu kalau malam Jumat Romo, sungkan katanya sekarang. Nggak mau apa? Ganggu-ganggu. Malu ya. Iya nanti pada ditonton yang lo. Wong Jawa kuwi ngene lho, Mbak. Wong Jawa iki kan justru untuk malam Jumat, malam Selasa Kliwon. Itu kan dipakai untuk tirakat, untuk cegah nendro ya, cegah guling, ya, cegah dahar, ya dahar tapi sak cukupe sithik wae. Karena apa? Ya tahu karena kita itu wah ini masak baru banyak banget tamu pada rawuh, masak ditinggal si kasih. Malah Mas Bambang nakalin ayo. lagi do tak dongake malah do prihatine cara liya kan. Ngantek kaya rano dina liya kan. Oh ya Ramadan. Ya, kami tanyakan. Boleh. Kita kan sempat terbeban secara mental juga. Apa sih Mas? Kepingin gimana caranya kita mau kirim doa Romo dengan cara Jawa. Untuk teman-teman yang jadi korban ya. Ini mumpung juga pas ini malah mengingatkan Romo juga karena tadi mau menyampaikan pesan ya bagi siapapun yang mau dan bersedia untuk melaksanakan saja ya, atau bisa dilakukan oleh kelompok kecil misalnya solidaritas satu komunitas misalnya Aremania di Singosari atau di Lawang misalnya gitu kan. Kalau memang ingin seperti itu mendoakan, itu sebaiknya ada usaha dibuatkan tumpeng pungkur. Nah nanti tumpeng pungkur itu jumlahnya dihitung disesuaikan dengan jumlah para korban, misalnya 174 ya buatlah tumpeng pungkur 174. Cuman karena nama-namanya itu kan terlalu banyak ya nanti disebutkan saja ini untuk kangge sedaya para korban ingkang gugur wonten Stadion Kajuruan misalnya ngoten. Jadi cukup nanti kalau memang perlu dipandu nanti kita pandu cara membuatnya sederhana kok. Satu tumpeng itu kalau memang mau pada iuran ayo pada bandingan. Satu tumpeng pungkur itu nggak nyampe 10.000 kok sebenarnya. Kan cuman kecil ya tumpeng pungkur itu cuma kecil. Dan nanti ada telurnya satu dan sayurnya sedikit saja dipotong-potong dikasih bumbu bumbu urap itu tapi nggak usah pedas karena kan sudah wafat ya. Tumpeng kecilnya itu nanti dibelah tengah, diwalek, dipungkurke, telurnya juga disigar, dipungkurke. Ya udah, nanti cara mengatur kene piye nanti kita kasih teksnya nanti bisa kita. Itu upaya yang paling efektif ya, karena yang paling mudah untuk nembus ke para arwah dan ke gaibnya seperti itu. Soalnya kalau ndak begini Mas, itu kan punten dalem sewu ya, karena korbannya banyak dan mungkin juga masih banyak para korban itu yang memikirkan tanggung jawabnya di dimensi bumi ini banyak yang belum selesai. Kan ada yang masih sekolah, ada yang masih remaja, bahkan mungkin ada yang baru menjelang mau merit,
Ya, atau ada tanggungan keluarga, misalnya ada anak, ada istri, atau ada, itu pasti akan menjadi kendala, karena kan bagaimanapun untuk meninggalkan tanggung jawab seperti itu tetap kepikiran, jadi itu akan membebani perjalanan. Nah, supaya itu bisa los, itu pakai tumpang pungkur. Tumpang pungkur itu ibaratnya ijab kabul atau serah terima tanggung jawab. Jadi antara kita yang masih hidup, kita mewakili keluarga ya. Mewakili keluarga, jadi esensinya yang sudah wafat, monggo silahkan melanjutkan perjalanan, terus nolakumu aja parang tumuleh. Terus yang keluarga inilah yang akan menghandle, akan memenuhi tanggung jawabmu yang terputus di tengah jalan ini. Nah, nanti dengan adanya statement atau ikrar seperti itu akan efektif sekali. Kemudian para arwah pun nanti akan melanjutkan perjalanannya dengan lapang dada. Kalau tidak, Mas, itu bisa bertahun-tahun enggan untuk melanjutkan perjalanan. Tetap saja di daerah sekitar situ atau paling tidak di lingkup tempat kejadian. Makanya dalam waktu beberapa lama itu biasa nanti ada terdengar suara aktivitas astral, ada suara orang-orang bercanda, ketawa, tetapi juga ada yang menangis. Karena kan ada orang-orang yang bebannya berat, ada yang tidak, ya kan. Kalau yang bebannya tidak berat ya tidak punya tanggungan berat yang ditinggalkan, tetapi juga sebenarnya masih ingin melanjutkan hidup. Makanya masih enggan untuk meninggalkan dimensi bumi kemudian masuk ke dimensi keabadian. Jadi masih ada seperti aktivitas dengan konco-koncone yang lain, apalagi kalau korbannya banyak itu biasanya menjadi satu komunitas. Kayak komunitas marching band di Jogja itu yang dulu dibom Belanda, waktu marching band ini baris sambil drum bandan gitu, terus dibom sampai semuanya gugur. Nah, itu membentuk satu komunitas. Jadi kadang-kadang leluhur itu reuni, yuk kita marching band lagi. Nah, kadang kan terdengar di saat-saat jam 4 pagi sampai jam 6, jam 7 pagi kadang terdengar dari wilayah kota Jogja ini arahnya ke timur, ke arah Adi Sucipto. Itu masih sering-sering terdengar. Itu aktivitas astral ya. Nah, untuk peristiwa yang sifatnya ini kan lebih menyedihkan ya, karena kalau marching band yang dibom Belanda itu kan masih ada heroiknya, masih sebagai pahlawan gitu ya. Tapi kan kalau ini kan benar-benar ngenes ya, menderita banget ya ini. Maka alangkah baiknya kalau nanti itu bisa dibikinkan tumpeng pungkur. Ya kalau memang mungkin biayanya kurang ya nanti simbolik tumpeng pungkurnya 1 apa 7. Nanti bisa dibicarakan dengan teman-teman yang lain ya, nanti kita bantu-bantu untuk pelaksanaan ya sak kuate kita. Setidaknya ada upaya, dan kalau bisa ya dilakukan di tempat kejadian ya, misalnya asal entah itu di tempat parkir juga bisa, atau di luar area juga bisa, yang penting mendekati lokasi kejadian. Ya paling begitu aja. Kalau tidak ya itu nanti bisa menjadi ini loh, stadion yang enggak terpakai loh. Ya. Karena soalnya ini, kan kenapa? Soalnya kita kan kalau Roma bilang seperti itu bisa jadi karena kita sendiri mau masuk ke situ kan sudah. Iya, orang nanti kan? mau ada kayak gitu juga mikir, juga auranya juga udah nggak enak. Mungkin kalau dipakai main bola untuk tuan rumah nanti malah sial terus, kalah terus, itu juga bisa. Karena ada energi-energi negatif yang tidak terselesaikan gitu kan. Apalagi kayak gitu tuh ya terus menimbulkan aura yang suram ya. Jadi udah kayak ibaratnya itu sudah kadung terkena noda yang cukup berat, jadi susah untuk dicuci, dibersihkan kalau tidak dengan upaya yang serius dari pimpinan daerah beserta seluruh masyarakat kompak. Nah itu bisa
dilakukan pembersihan lagi terhadap energi-energi yang sifatnya negatif. Dan untuk ke depan mudah-mudahan ini nanti bisa didengar oleh banyak orang dan pihak-pihak yang berkepentingan. Itu sebaiknya kan sebelum ada pertandingan, terutama pertandingan yang krusial, itu mbok ya diadakan semacam selamatan atau ritual ya kan. Ya sekedar ke stadion itu terus kemudian apa disumeti dupa dan ditaruh kembang setaman atau bunga-bunga yang biasa untuk nabur ziarah itu. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk menyapa sedulur-sedulur alus. Karena bisa jadi selama ini stadion pasti banyak yang penghuninya kan, tapi selalu dicuekin, apa-apanya diinjak-injak. Nah kemudian itu bisa jadi menimbulkan kebencian. Jadi menimbulkan kebencian dari pihak makhluk-makhluk yang di situ dan bisa saja menyulut adanya kejadian seperti itu. Karena kan kayak balas dendam itu kan. Apalagi kota Malang ini kan sebenarnya kota perjuangan, kota pahlawan. Dulu ada kejadian yang sangat tragis tapi sekaligus juga heroik ya. Ketika terjadi perang agresi militer Belanda 1 yang ada gugurnya tentara pelajar itu kan masih muda-muda sekali itu, semua tentara pelajar dihabisi oleh Belanda. Itu kan pahlawan-pahlawan seperti itu kan perlu disambangi, perlu dihormati, diberikan dihormati layaknya orang Jawa menghormati leluhur. Dengan demikian nanti ke depan itu akan lebih safety. Yaitu dari ada sisi gaibnya juga. Kalau disapa sebelumnya pasti beda. Karena kalau disapa para entitas gaib itu pun nanti akan ngewangi panitia, akan ngewangi acara itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Itu akan mampu menjaga, meredam sehingga bisa mengendalikan semua. Tapi sebaliknya kalau ora diopeni, ora dihormati, keporo malah orang bantu tapi malah justru memprovokasi. Udah biarin aja, biar pada hancur-hancuran. Kita aja enggak pernah dihormati, kita semua diinjak-injak. Seperti itulah. Kalau etika Jawa dipakai pasti semuanya akan berjalan secara selaras, harmonis dan bisa menghindari berbagai macam tragedi, kecelakaan. Jadi begitu ya, seperti kemarin itu ya Romo. Seperti kemarin kan kayaknya kan di luar kendali gitu ya Romo. Seakan kayak orang kerasukan gitu menurut saya. Ya bisa dikatakan begitu secara ekstrim. Mungkin kalau dipikir, kalau kita tanya semua pihak yang bertanggung jawab, baik panitia pelaksana, aparat, kemudian dari pemerintah daerah, semuanya pasti kaget kok bisa begitu gitu. Misalnya pun yang salah pun kok aku bisa melakukan kecerobohan seperti ini sih. Mungkin malah gumun dengan kecerobohan kebodohannya sendiri. Nah seperti itulah yang kadang saat kita blank ya, apalagi ini suasana alam sedang seperti ini ya, banyak hawa beracun, suasana ini kan sudah menimbulkan kecemasan, kegalauan, emosi juga meningkat. Ini kalau kemarin Romo sampaikan, ini bisa memicu banyak kejadian karena awalnya ada emosi mental yang gak stabil, ini sangat rentan sekali. Kemarin Romo sampaikan di video itu, termasuk seperti ini trigger efeknya bisa sampai sejauh ini. Ya sing penting saiki sehat, wis kabeh disyukuri, matur sembah nuwun kepada para leluhur yang kersa janggung jambangi. Kalau kita semua ngopeni para pamomong, ngopeni leluhur, menghormati leluhur, pasti akan dituntun sehingga menjadi orang sing sak tiba-tibane tansah nemu kabejan, tansah dinaungi energi keselamatan. Itu bedane wong ki nek seneng sobo kuburan, seneng ya toh menghormati leluhur tiap malam Jumat dan Selasa Kliwon, pasti beda banget. Uripe luweh ayem tentrem, soal rezeki ya sak
tiba-tibane sak dalan-dalan ki ya sithik akeh mesti ana. Senajan to nglewati saat-saat sulit pandemi dan ekonomi yang lagi ambruk, tetap saja lemaem yo lancar, kecukupan, dan satu lagi yang paling utama, ora tiba loro, ora loro, ora ketaman penyakit, tapi kesehatan, dan kesehatan itu anugerah rezeki yang tidak bisa diukur dengan angka, dengan uang, gitu. Itu Mas. Ternyata suwi le ngobrol. Wes hampir 2 jam loh. Iya Romo. Ngatur nuwun loh Mas, sudah berbagi cerita Mas Bambang, Nduk Mica. Mudah-mudahan semua ini menjadi dharma panjenengan berdua sehingga bisa memberikan semangat pencerahan kepada sedulur-sedulur Aremania. Semoga ini menjadi kejadian terakhir. Jangan ada lagi, tidak hanya di Indonesia tapi dimanapun tempat. Ya gitu para sedulur-sedulur yang nanti menonton video ini, kita sampaikan wilujeng rahayu kang tinemu bondolan bejo kang teka saking kersane Gusti. Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumadi, jaya-jaya wijayanti. Ya. Jangan sebentar. Ya. Rahayu Romo. Rahayu. Sehat.